Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah, kita ketemu ke pertemuan kedua. Bagaimana? Sudah siap? Sebelum kita memulai pelajaran, kelas untuk berdoa. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Mudah-mudahan kalian siap untuk pertemuan hari ini. Semangat ya. Lebih semangat dari yang pertemuan kemarin. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Masih 17 di sini. Nah, Aisyah, Nurul, Faris, Ines, Kalija, Kevin, Yandra, Galuh, Nesyafa, Olivia, Putri, Rachel, Safa, Syakira, Kaila, Red, Sevira, Suci, Amanda, Wildan. Hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sesuatu. Ada video persepsi mengenai Selamat pagi, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Dan kalian tentu pernah melihat bentuk jembatan, bukan? Apakah bentuk jembatan seperti gambar berikut ini? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat dua buah jembatan. Nah, sekarang kalian perhatikan bentuk dari tiang dari kedua jembatan ini yang memiliki lengkung yang berbeda. Dua lengkung jembatan ini menyerupai gambar berikut. Nah, seperti itulah bentuk grafik fungsi kuadrat yang menyerupai bentuk lengkungan jembatan. Kurva fungsi kuadrat sangat disukai karena bentuknya yang simetris dan mirip dengan parabola. Selain itu, fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyek karena kurvanya juga menyerupai lintasan benda jatuh. Kita bisa menghitung puncak tertinggi benda yang dilempar atau kecepatan bola pada lintasan parabola dengan persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat biasanya dilambangkan dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila a sama dengan 0, maka grafik fungsi tersebut bukan merupakan fungsi kuadrat, melainkan fungsi linear. Nah, fungsi kuadrat ini juga bisa dilambangkan dengan fx sama dengan y, di mana y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Keterangannya di mana a itu merupakan koefisien dari x kuadrat
B merupakan koefisien dari X, sedangkan C merupakan konstanta. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat, anak-anak coba kerjakanlah LKPD berikut ini. Oke, setelah melihat persepsi tadi, jadi bentuk-bentuk grafik fungsi kuadrat, contohnya sudah bisa membayangkan ya. Seperti kalau laki-laki biasanya kan main bola sama main basket. Bila kalau main basket lempar nih, bentuknya akan seperti melengkung, kurva ya, sama seperti ini. Oke, jadi untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi kuadrat. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan model problem based learning, peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah fungsi kuadrat seperti ekspresi simbolik, daerah asal, daerah hasil, dan sketsa grafik dengan tepat. Tujuan pembelajaran kedua adalah dengan model problem based learning, peserta didik mampu menggambarkan grafik fungsi kuadrat dan perubahan grafik fungsi akibat transformasi 1/fx. Jadi dua tujuan pembelajaran ini Bapak harap pertemuan hari ini selesai. Ya, oke. Untuk kegiatan selanjutnya, Bapak akan menanyakan masalah kontekstual. Nah, ini. Nah, ya, gambarnya. Untuk gambarnya nanti Bapak kirim ke WA dulu aja deh. Ya, sudah kelihatan kan? Tidak usah dibuka. Bapak kirim ke WA dulu. Ya, coba lihat di Canva. Itu ada permasalahan. Dari mana Canvanya? Di situ ada gambar seorang laki-laki sedang bermain basket. Ada. Ada ketemu gambarnya? Kalau nggak salah di halaman 44. Nah, di sana ada pertanyaan tuh. Sketsa grafiknya bagaimana? Menentukan rumus fungsinya bagaimana? Menentukan titik puncaknya bagaimana? Terus berapa tinggi bola dari permukaan? Lalu yang terakhir, bola tersebut tuh akan tepat masuk ke ring itu saat ketinggian berapa? Ya. Sudah? Nah, menurut kalian apa yang harus kalian lakukan pertama kali dari permasalahan tersebut? Ya? Buat sketsa grafiknya dulu. Nah, terus? Terus habis itu kita kita ini kan dijadiin dalam 1 meter dulu. Nah, tinggi dari si pemain itu dijadiin meter, terus nanti dia dimasukin ke sumbu X ya yang di bawah. Terus kita tentuin permukaan mana. Terus habis itu apa lagi? Bikin apa setelah bikin sketsa? Apakah yang paling penting apa? Menentukan rumus fungsinya. Oke? Ya. Berarti untuk ini udah paham ya? Masalahnya jadi pertama
Membuat rumus fungsinya dulu baru menggambar grafiknya ya. Oke. Jadi sekarang kalian Bapak bagi menjadi kelompok. Kelompok 1 adalah Aisyah, Brad, Olive, Sevilla sama Papan. Kelompok 2 berarti Kevin, Amanda, Shakira, Galuh sama Putri. Yang ini kelompok 3. Oh ini kelompok 4. Udah kode ini kelompok 4. Gandra, Safa, Suci, Wildan, Ines, Kalisa. Saya tuh sampai rumah Bapak. Ini kelompok 3 ya. Nurul. Ini Rachel. Faris. Kaila, Nesapa. Oke ya. Silakan. Oke, dari LKPD ini kalian silakan diskusi ya. Boleh kalian mencari referensi dari buku, YouTube, Google Chrome, dari PPT yang saya kasih, boleh dari YouTube yang juga saya kasih juga boleh. Silakan kerjakan dimulai dari sekarang. Untuk LKPD sekarang 8.45, kita selesai jam 10, berarti 9:10 selesai ya LKPD-nya. Lanjut ke presentasi. Oke, 9:10 harus tepat. Jadi dari 9:10 angkat tangan. Tadi sudah selesai. Ya. Jadi mulai dari sekarang, silakan. Silakan berdiskusi antar kelompoknya. Silakan. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Siapa? Bisa ya? Oke, kelompok 4. Saya boleh maju duluan ya. Bareng-bareng, silakan mau dikerjakan. Kalian bagi-bagi tugasnya. Bagi-bagi tugasnya. Sketsa grafik itu kan ada 5 ya. Iya. Ya, silakan. Kelompok 3 gimana? Bisa? Sketsa grafiknya bisa? Iya. Oke. Silakan. Silakan kerjakan di buku dulu baru dipindahkan ya. Ya. Kelompok 1. Ada yang tanya? Semua? Kerjain dulu yang depannya baru kesimpulan. Oh, emang tahu kesimpulannya apa? Iya kan? Ngerjain aja belum, kesimpulan. Silakan cari di Google boleh ya, di YouTube boleh. Ya. Di sketsa bisa di sketsa
Kita bisa nggak? Ya boleh sketsa. Yang X-nya mana, Y-nya mana? Dari soal itu. Jadi kalian harus tentukan dulu si X-nya itu, sumbu X-nya itu yang mana, sumbu Y-nya yang mana dari si soal. Coba silakan ditelaah dulu ya. Yang mana sumbu X-nya, yang mana sumbu Y-nya. Iya. Sip. Oke. Berarti X-nya yang mana? Si siapa X-nya? Sebagai siapa? Ya udah, jadi dulunya nanti kalau udah jadi saya tanya lagi. X-nya sebagai apa ya? Ini yang gue lihat ini permukaan tanahnya. Kan tinggal tingginya berapa? Kan ada garisnya nih, kelihatan. Ini kan berapa? Sudah, Pak. Dapat sketsanya? Iya, sketsanya aja. Angkanya, nah. Iya, dari soal ini. Yang X yang mana, Y yang mana? Iya. Ini kan tinggi, ini kan tinggi. Artinya yang dihitung dari sini. Ini berapa? Tinggi ini berapa? Ini juga dihitung kan? Berarti kata dari siapa mana? Nah, iya. Jadi kurang berapa? Nah, udah. Ya. Ya itu udah terusin. Lihat, nggak apa-apa. Kan? Nah. Kamu bisa yang B kerjain. Nah, udah bagus musik kuadratnya. Si bingung, di sini ada apa? Tinggi maksimum ya, sama apa lagi? Jadi kalau tinggi maksimum itu sebagai X atau sebagai Y? Jadi kalau rumusnya apa aja yang kamu tahu fungsi kuadrat, ada berapa rumus? Terus ada lagi bentuk yang lain untuk menjadi seperti itu. Jika diketahui si titik puncaknya, gimana rumusnya? Kalau di LKPD kan di situ kan ada apa bentuk umumnya ya Pak? Di sininya apa semuanya? Bentuk umumnya, kalau bentuk umumnya aja. Cuma saya kasih. Nih rumusnya kalau diketahui di puncak tuh. Nah ini bukan X1 ya, XP ya. Saya lulus saya. Itu rumusnya. Jadi ketika ada soal apa namanya diketahui di puncak, itu apa rumusnya? C. Kalau diketahui sama iya ini. Tadi X ini sebagai
jarak dari si orang ke ring itu X. Tapi kalau lemparan maksimum tinggi itu sebagai, pemain basket kalau tinggi apa? Sumbu apa? Tinggi. Jadi YB-nya si tinggi, XP-nya si jarak. Jadi dari nanti fungsinya berapa? Berarti X itu jarak bola jadi main lemparan. Kita tinggal dipindahkan ke KPD ya. Terus menentukan titik puncak. Titik puncaknya di mana? Hah? Boleh. Ya. Nah, 2,5 tuh jarak dia dari 2,5. Berarti tinggi maksimumnya adanya di mana? Sebelum 2,5 atau setelah 2,5? 3 pan. Oh gitu. Oh, gue bisa. Berarti di sini 2,5 ya. Oke. Ya. 1,8 itu sebagai apa? Sebagai tinggi dia. Oh, tinggi dia ya, di bawah berarti ya. Ya. 1,2 sisanya. Kan berarti kan sisa tinggi apa namanya ring itu dari kepala dia berapa sisanya? Udah. Berarti yang dihitung tuh dari pas lemparan dia. Bikin sketsa ini benar ini bola kan dilempar, ini ringnya kan. Tuh, sketsanya seperti itu. Jadi tinggal dicari rumus fungsi kuadratnya. Nomor 1 sudah. Sketsanya tinggal lihat dari gambarnya itu. Ya, itu 2,5 meter itu sebagai apa? Iya, maksud jarak ini sebagai sebagai X. Terus Y-nya 180 kan tinggi si orangnya. Coba gimana? Apakah kita ngitung si apa namanya? Fungsi kuadratnya tuh dari tinggi orang dari bawah apa dari pas bolanya? Pas? Nah, itu dari pas bolanya berarti ya. Jadi bolanya itu 0 apa 180? Hah? Bola yang kita pegang lagi itu main itu 0 apa 180? 0. Kita anggap 0, tapi tingginya iya. Jadi 180-nya di bawah sumbu. Ya. Posisi bola ada di ya, silakan digambar sketsanya. Gimana? Oke. Ya. Oke. Gimana? Kok beda? Ini kamu jadikan dulu. X min 4 kuadrat berapa? Oh, ini dulu baru nanti dicari ke sini. Belum. Nanti ini.
Bisa jadi. Sama dong. Ini kan yang kalau 2 kali 4 kali empat kuadrat. Udah berapa Mas? Ini kan bisa pindah. Oh ya deh. Kurang 3,8 berapa? 3,8. Jadi 2,5 berarti hanya namanya berapa hasilnya? 0,2. Jadi tinggal dicari Y sama dengan A-nya juga ini. Berarti kan X3 dikali X3 2 kali kuadrat ini min X terus satu lagi 13 plus 9 tambah ini
Bawahnya. Kurang ditambah 3,8 tambah 0,72 ditambah 2. Itu prosesnya itu bisa di ya. Nah ini nggak usah ini nih rumusnya, bentuk umumnya ini. Ya. Ini bentuk fungsi kuadrat isomasis. Udah dapat ya? Oke. Gimana? Tingginya. Oh karena sih dari sini ke sini berapa jaraknya? Ini ke sini 2,5. Oh ini juga ke sini 2,5. Ini berapa? Ini 5 meter berarti? Harusnya di sini 4. Oh. Iya. Masuk 5 dulu baru 4. Kepanjangan. Iya. Diganti dah. Pindahin 4. Bukan begitu. Ntar kan jadi ini bener yang mana nih kalau ada saya upload. Waduh. Masuk 5 dulu baru 4 dulu. Kebulak jadinya di rumah saya dan Hah? Gak apa-apa, hari garis kepanjangan yang penting 4-nya jangan di setelah 5, gak apa-apa garisnya mah. Nanti kamu diomelin sama yang bikin matematika, so 5 dulu baru 4. Apa tuh? Aduh. Kan akan beda nanti sama kan yang di ini kan. Iya. Ya. Oke. Tinggal 7 menit lagi. 7 menit lagi kita presentasi ya. Semangat. Kelompok 3 semangat. Gitu. Udah. Yang belum yang mana? B, C, D. Udah. Oh, tinggal nyalin. Iya. Oke. Siap-siap ya presentasi ya. Sama soal evaluasi yang belakang sudah juga.
Evaluasi sedih sih. Nah, iya. Nanti kita akan bisa evaluasi. Jadi, silakan. Ayo, kan kalian punya pendapat pasti berbeda-beda kan kelompoknya. Kan nanti kita presentasikan yang mana yang benar, yang mana yang belum betul. Kelompok 1. X1-nya berapa? X1-nya ini tapi ini kan itu dia yang kayak gini ya kan. Di sini itu nggak ada gitu. Kayak kita tambahin sini. Terus Sebenarnya itu ke bawah ini. Berarti 0 sama 5 gitu Pak. Kan 0 sama 5. kan seharusnya kan kalian harus cari di sini diketahui apa ya? Kan titik puncak ya. Titik puncaknya berapa? Titik Y 3,8, X-nya 2,5. Berarti XP-nya 2,5 kan? Jadi kamu harus cari rumus yang apa nih? Berarti kan kamu harus cari rumus ini Y sama dengan A kali X min XP pangkat 2 ditambah XP itu kan titik X puncak, Y itu kan berarti titik Y puncaknya. Jadi ketika ketinggian 3,8 itu si X-nya berapa? Ini kan kamu tinggal cari si A-nya. Silakan. Baru nanti tidak akan disebut. Oke, sekarang Dari mana ya? Iya. 9. Antara ini tapi dari titik puncaknya itu dicari pakai rumus yang kan mana ini Ini berapa titik yang dilewati garis? dengan titik yang dilewati banyak, tinggal kamu cari aja mau pilih yang mana nih. Ini kan ada ini apa sih, ini huruf-huruf nih, titik-titik ini kamu tinggal cari mau cari yang mana, tinggal dipilih.
Tinggal kamu pilih nanti X-nya yang mana, Y-nya yang mana, kan di titik banyak nih yang kita temuin. Nah, kamu pilih yang mana? Misalnya di Ini kan titik puncak. Mana nol dong nanti. Nanti yang titik yang pilih salah satu. Misalkan yang ini ya, ini berapa nih? Ini kan 8 ya. Ini berapa jadinya? 1, 2, 3, 4 koma berapa? Berarti ini X sama Y kan? Nah, jadi Y-nya Y yang di depan diganti sih 8. Ini 6 ya? 8. 6. Oh iya. Oh, koma. Wah. Mana? Nah, itu. Lah iya. Ya, itu. Oke ya. Jadi si Y-nya yang Y yang depan diganti 6. X-nya diganti 4. XP-nya diganti. Nah, YP-nya diganti. Ini. Ini berapa? Dan koma. Nah, itu. Nanti kita ketemu A-nya. Y itu dari titik puncak pada Y. Ini lemparan kita paling tinggi. YP. Tinggi maksimum 9, Oke, silakan dipersiapkan kelompok 3. Presentasi. Setelah kelompok 3, kelompok 4. Sudah siap? Berapa menit lagi? Berapa ya? 2, 3. Yang mana presentasinya nanti? 5 menit. Tinggal nyalin kan? Oke, 5 menit dari sekarang ya. Oke, 5 menit lagi kita presentasi. dan Ini tapi ini berapa nih? 1,8. Di bawah kan Bang banyak. Kan posisi bulan. Oh, ini posisi bulan kamu di sini. Oh, di nol itu orang. Nolnya ini. Enggak apa-apa. Tapi ada yang bagus lagi. Kalau ya udah dan dulu aja. kalau mau tinggi orangnya diabaikan berarti dari 0 hitungnya. Tapi kalau orangnya ikut berarti orangnya dari 1000x berarti. Jadi nanti dia juara bolanya dari belakangnya orang berarti. Ada lah pokoknya. Coba kamu mengandaikan kamu lagi melempar bola. Lempar bola berarti dari sini dong. Dari ini ya. Dari titik nolnya di mana? Iya, titik nolnya di bintang 80. Nanti pokoknya jika ditanya terusnya bisa jawab aja. Oke, apa nah? Ya, itu berapa? Pokoknya ini kan berempat pasti beda-beda ngitungnya. Berarti banyak pertanyaan nanti untuk kelompok 3 sama 4. Oke, sudah ya. Ayo kelompok 3 yuk. Enggak, Bro. Sudah ya? Oke. Berapa perempuan itu? Apa bedanya?
Naruhnya? Oh. Nah. Oh. Ada beda. Oke. Bagaimana caranya? Silakan. Lah emang bukan yang ini ya? Ya itu sama. Tinggal masukin angka aja itu. Mana sih? Itu tulisannya. Angka awalnya sama enggak? Ntar beda. Yang mana Kak Wildan? Beda Allah. Nah, kan? Ya udah. Jangan habis. Asis. Asis itu apa? X apa Y? Kalau Dina? Jadi asis itu X. X itunya berapa X? 2,8. 2,5. Udah, ayo maju. Iya. Ini sama lah. Kamu duitnya di sini bukan di situ. Nah, udah selesai kan berarti? Ya udah maju. Kelompok 3. Yuk. Persiapan yuk. Saya ambil ini dulu. Oke, kelompok 3 silakan. Sketsanya. Oke, silakan kelompok 3. Perhatikan yang lain ya. HP. Habis ini kelompok 4. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi garis yang putus-putus ini adalah permukaan kanan. Karena di sini semuanya dalam satuan besar. Jadi tinggi si pemain harus kita rubah dulu menjadi besar. Ini 100 cm sama dengan 1 meter. 1 cm sama dengan 1/100 meter. Jadi 180 kali 1 sama dengan 1,8 meter. Jadi dari siapnya oleh 2 ini kita anggap sebagai tinggi si pemain. 1,8 meter. Setelah itu kita gambar kurvanya dulu. Setelah itu kita cari dulu tinggi ring ke sumbu si X. Cara mencari tinggi ring ke sumbu X itu adalah dengan menambahkan tinggi ring. Tinggi ring adalah 3 meter dikurang tinggi si pemain.
Nah, pemain basket tersebut kan melemparkan bola pada jarak sejauh 4 meter dari posisi horizontal ring. Nah, nanti di sini 4 meter. Berarti ini mempunyai titik koordinasinya adalah 4, 5, dari situ kita mencari sumber simetri dari sekitarnya. Dari 2 ke 2,5. Nah, karena ini kurva yang terbagi menjadi 2, jadi di sini nilainya 5. Karena dia kurva ini kan membagi 2 titik. Nah, jadi yang dibagi itu ada titik 0, 0,0 sama titik 5,0. Nah, 0,0 ini adalah x pertama, terus 5,0 adalah x kedua. Terus kita mulai kita masukkan ke fungsi rumusnya. Jadi fungsi rumusnya itu adalah y sama dengan r kali x min x1 kali x min x2. Y sama dengan r kali x min x1 yaitu 0 dikali x min x2 yaitu 5. Lalu y sama dengan r dengan x sama dengan x min 5. Ini adalah persamaan yang pertama. Setelah itu, karena kurva ini melewati titik jadi di sini 4 ini kita gunakan sebagai x, terus 1,2 adalah nilai sana. Terus kita masukkan lagi, kita substitusi lagi pakai rumus yang sama. Nah, di sini y-nya kan 1,2. Di sini x yang 4. Di sini yang 4 sama x2 ini itu sama dengan 1,2. Sama dengan 1,2 per 4 sama dengan negatif 0,3. Setelah ini ketemu, kita masuk lagi ke persamaan kuadrat. X
dari sumber kemudian kita lanjut mencari tinggi bola dari permukaan tanah. Cara nyari tinggi bola dari permukaan tanah itu adalah dengan menambah tinggi pemain ditambah dengan tinggi maksimum bola dari sudut air. Sama dengan 3,67 meter. Itu jawabannya. Terakhir berarti. Sudah yang terakhir berarti. Iya. Oh, belum ya? Belum, tapi kita tinggal ini yang C. Oke. Karena di soal tinggi maksimumnya karena di soal lemparan maksimal mempunyai tinggi maksimal itu lemparan mempunyai 3,8 meter. Terus Nah, karena itu lemparan itu harus dikurangi. Nah, dikuranginya itu sebanyak selisih bola dari tanah dari permukaan tanah dan tinggi maksimumnya. Itu caranya pertama 3,8 meter dikurang dari tinggi bola dari permukaan tanah 3,675 meter sama dengan 0,25 meter. Karena ini meter jadi dari sentimeter dulu. berapa jadinya? Langsung aja. Sama dengan 12,5 cm. Ini adalah lemparan yang harus diturunkan. Jawaban terakhir berarti itu ya. Ya. Oke, udah selesai itu. Silakan bertanya. Kelompok 1. Saya kasih waktu bertanya. Kelompok 2, kelompok 3, persiapkan pertanyaannya. Yang ditutupin nih. Nah, biar kelihatan. Oke. Siapa dulu yang mau bertanya? 1, 2, 4. Oke, kelompok 4. Gimana? Bedan. Gimana Bedan? Itu 4:1/2 dari mana coba? 4/1/2 itu Empat. dari 4 bukan 4 banding. enggak, itu 4. Maksudnya titik koma kali. Titik koma. Titik koma. Titik. Komanya kurang gini nih. Ya udah ini. Titik koma. Nah, ya titik koma. Jangan titik. Jadi udah dikiranya dibagi. Nah, titik kan dikasih titik koma. Dan oke. Jadi x-nya 4, y-nya 1,2. Oke. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Biar jelas. Silakan ditanya. Nomor 1. Ada pertanyaan? Enggak ada. Nomor 2. Silakan bertanya. Ayo. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, tadi kalau nggak bertanya susah di jalan. Nanya. Answer. Ayo Kevin, silakan. Lagi mencerna. Oke, nggak ada pertanyaan sama sekali nih. Nanya. Aisyah. Ah. Nanya dong yang persamaan Pak. Itu gimana? Oh, ini persamaan barat itu sama ini kita masukin dulu apa namanya tuh? Ya disubstitusi dari yang ini nih. Kan pertama kita udah nyari yang ini. Substitusi yang ini kan kita melewati yang 4,1,2. Itu disubstitusi dulu dimasukin ke rumus. Terus pas udah ketemu ini kan nilainya. Terus akhirnya tinggal kita masukin lagi ke situ. Pakai rumus. Iya.
Nah jadi di sini nih, karena kan kita mensubstitusi tinggi yang sebenarnya nih, tinggi titik sumbu simetris. Ya ini kita cari substitusi. Tadi aku ajarin Pak. Kelompok 4 ada lagi? Enggak ada, Pak. Nggak ada. 2. Nggak ada. Jangan sampai nanti dari belakang bertanya-tanya. Langsung aja ditanyakan. Mumpung masih ada orangnya di depan. Berarti kan banyak pertanyaan dong harusnya. Udah nih, nggak ada nih. Kalau nggak ada saya suruh tutup. Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada, silakan ditutup nak. Ya. Sekian presentasi dari Komisi 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berapa nih? 5 ya? Ya, besar. 30 menit lagi berarti Evaluasi aja, Pak. langsung saya analisis ya, karena kalau satu lagi kayaknya nggak cukup karena harus tes informasi. Oke, sekalian saya analisis evaluasi. Ini bentuk jawaban dari LKPD yang kalian harus kerjakan ya. Ada pertanyaan nggak? Bagaimana cara menentukan pertama kali? Kalian harus saya berarti mensketsa. Jadi mensketsa aja, bukannya saya tidak memberitahu, tapi kan pemikiran kamu bagaimana? Yang ini ya. Jadi kita menganggap si bola yang kita lempar itu ada di 0,0. Nah, di soal itu kan ada titik jaraknya berapa dia? 2,5 ya? Iya. Ya. Benar? Iya. Dia sebagai apa? Sumbu Simetri. simetri. Ada keterangannya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Soal nggak ada. Di soal nggak ada. Akan tetapi dia kan adanya berada di titik Horizontal. maksimum. Ada X, ada Y. Nah, Y-nya kita belum tahu nih berapa sisanya. Berapa? Kita cari dulu titiknya ada 0,0 sama 5,0 nih. Dari sini. Baru kita pindahkan ke rumus yang pertama ini. Ya. Ini harusnya berurutan nih. Iya, Pak, maaf ya. Ya. Jadi mendapatkan ini X1-nya 0, X2-nya 5. Mendapatkan persamaan 1. Setelah itu, setelah dapat ini, sebenarnya boleh mengerjakan A dulu, boleh mencari ini dulu, bebas. Mencari A dulu boleh. Dari X1-nya dari mana? Nih. Apa namanya? Jarak orang ke ring. 4 meter ya? Iya. Terus tingginya berapa nih? Dari bola sampai si apa namanya sih? Titik masuk bolanya ya. Nah itu kan berapa? 3 meter ya dari tanah. Tinggi orang tersebut kan 1,8. Sisanya 1,2. Karena tinggi ringnya kan 3 meter. Jadi ring sampai sini itu 3 meter. Nanti kepotong 1,8. Paham sampai sini sketsanya? Oke. Sudah? Perhitungan ini bisa ya. X1-nya itu berapa? 0. X2-nya 5 ya. X-nya 4. Y-nya 1,3. Oke, dapat minus 0,3. Baru di ini lagi nih. Dapat titik puncaknya 1,5.
1,875. Itu dari sini nih, dari titik bulannya, tingginya 1,875. Ini untuk jawaban nomor berapa nih? Saya lupa. C apa? C ya? Itu cek. Lalu di sini kemana? Tinggi apa? Tinggi maksimum. Tinggi maksimum berarti kan 1,8 itu si tinggi orang. Ditambah tinggi si ini nih. Dari bola ke atas. Itu kan 1,875 hasilnya 3,675. Lalu pertanyaan terakhir, bola apa tuh? Saya lupa. Harus diturunkan ya? Berapa senti? Benar nggak? Sebenarnya bola tersebut akan tepat masuk ke ketinggian berapa? Oh iya benar. Jadi tinggal kamu kurangi aja tinggi maksimum yang diketahui di soal, tinggal dikurangi dengan tinggi ini nih. Jadi dapat 12,5 cm. Jadi harus diturunin 12,5 cm supaya tepat masuk ke. Oke ya. Ini silakan dipoto, nanti dibenerin di LKPD-nya. Ya. Setelah kalian ini bagaimana LKPD-nya? Apa yang kalian dapat dari LKPD? Yang barusan dikerjakan sama kelompok 3, apa yang kalian dapatkan? Menentukan apa? Terus? Terus? Apa lagi? Tentukan apa? Sketsa. Terus? Persamaan. Terus? Tinggi maksimal ya. Oke. Bisa ya? Oke. Jadi materi fungsi ini pertama kalian harus tahu bentuk umum fungsi kuadratnya. Lalu apalagi titik puncaknya ya. Terus titik potong antara sumbu X. Jadi titik potong dua sumbu X. Terus apa lagi? Yang kalian dapatkan rumus bentuk umum ada berapa? Banyak. Ini kan bisa tuh. Ada lagi nggak bentuknya yang lain? Jadi cuma dapat satu. Oke. Jadi bentuknya itu nanti ketika ada soal yang lain, ada lagi bentuknya ketika diketahui titik puncaknya, ada rumus baru lagi. Cara menentukan bentuk rumus fungsinya. Oke ya. Jadi kalian belajar hari ini dapat grafik fungsi kuadratnya sama tinggi puncaknya. Terus bagaimana membuat rumus fungsinya? Langkah-langkahnya apa? Pertama, bikin sketsanya dulu. Oke. Ada 3 kan tadi di LKPD? Apa? Simpulan untuk menentukan rumus fungsi kuadrat. Apa aja tadi? Terus? Oke. Ya, sip. Jadi itu kesimpulan hari ini. Lalu saya akan mengirimkan sebuah soal. Ini tes evaluasinya, tes formatiknya. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang.
Kalau oh nggak kelihatan ya. Tidak terlihat lagi. Saya kirim ke WA-nya deh. Tidak kelihatan. Mati ya? Mati kan? Mati ya? Mati ya? Remote-nya mana sih? Remote-nya nggak ada ya? Nah, ini baru. Jadi sambil nunggu itu saya kirim ke WA aja deh. Ya. Oke, sudah saya kirim. Silakan dikerjakan. 5 menit dari sekarang. Di foto, kirim ke di grup aja ya. Masa masuk? Iya. Satu. Yang ini. Iya ini. Beda. Ini aja. Bukan yang ini. Bentar. Nah ini. Iya. Ini bukan, ini beda lagi. Ini nanti kan kerjakan di KBD. Yang mana Pak? Yang gambarnya Yang ribet. yang ribet. Nah yang itu. Yang 3 garis. Merah, kuning, hijau. Nah ini. Ya silakan. Nanti di foto ya. Di grup. Jangan lupa namanya. 5 menit dari sekarang. Langsung ininya aja. Diketahui. Kalau gambar lagi kan waktunya nggak cukup. Karena saya langsung nilai ya. Kalian saya nilai sama tadi presentasi. Terus pada diskusi. Wah, iya.
APD-nya, nanti langsung dibenerin. Ini diisi. Oh, nggak apa-apa. Nanti foto langsung kirim ke Bapak. Jangan lupa namanya dulu. Kemarin lupa maaf lupa. Kemarin saya mau nanya siapa ya? Jadi jangan lupa nama. Udah ada yang ngirim? Belum ya? Di grup aja yang ngirimnya, jangan jadi ya. Jangan ngumpul di grup. Jangan lupa nama. Cuma dua kan? Yang ditanya tuh hijau sama kuning. Merahnya nggak? Oke, ayo 1 menit lagi. Mana udah kirim belum? Oke, dulu. Terus gimana? Cek dulu. Terus gimana lagi sih kalau udah gitu?
Betul. Baru satu nih. Ini langsung saya masukin nilai loh ya. Masih lama. Oh, ya. Soalnya kalau saya bikin pakai Google Form, takut saya kamu udah jawab benar, salah. Saya harus bikin banyak pilihan jawaban gitu kalau biasanya. Terus kalau saya harus koreksi gitu. Makanya ya lupa ya. Oke udah. Oke nih. Yuk, udah yuk. Yuk, yuk. Udah yuk. Bapak saya nih, bapak saya nggak ada sendiri. Oke. Enggak mana baru nurul. Oh, lodi. Hotel ya tadi hotel ya. Oh, ini Kalau satunya. saya punya dingin. Bisa nih ya. Biasa aja. Jangan ini. Perbandingan saya kenapa bisa rapi gitu? Bagaimana sapi? Bizan udah dikirim. Ini gua. Udah ya? Udah. Oke. Ya. Alhamdulillah. Sebagian besar sudah paham. Nilainya bagus. Mungkin nanti pas pekerjaan kelompok di kelompoknya ya. Jadi harus membagi-bagi, misalkan 2 orang kerja yang mana, harus bisa membagi. Itu aja sih pesan ya. Terus mengenai pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Pusing. Sedikit pusing tapi Lebih enak model pembelajaran sekarang dengan media sekarang atau yang dulu? Medianya sekarang, modelnya
Kayak gini kelompok nih. Iya. Atau sendiri. Kelompok. Kelompok. Tapi kalau kelompok berarti pemecahan masalah terus. Iya. Ya. Memecahkan masalah. Jadi puas hari ini? Puas, Kak. Alhamdulillah. Apa lagi? Apa? Biasanya kan kalau kelompok kita mencari masalah bareng-bareng. Heeh. Kalau sendiri aku kan nama masalah. Lu sendiri coba masalah. Aduh. Oke. Udah ya. Jadi kalian puas, alhamdulillah, senang alhamdulillah. Pertemuan berikutnya materinya adalah komposisi fungsi. Fungsi komposisi atau komposisi fungsi ya. Tapi nanti sebelum ada itu belajar aljabar pada fungsinya dulu. Kalau masuk itu. Ya. Oke ya, itu materi selanjutnya. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita bareng-bareng ucapkan Alhamdulillah. terima kasih. Tetap semangat. Pasti Pak kita selalu. Iya. Cukup siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Istirahat. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.